Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tony Keranggu. Untuk teman-teman yang ingin sharing tentang mengobati ternak kita, bisa WA saya ke nomor di bawah ini. Yang belum subscribe, dan di subscribe lur, ben awakku semangat ngonten. Nah, jika kita beternak, kita harus berhati-hati ya lur. Terlebih jika kita mengeluarkan dan memasukkan ternak kita ke kandang. Karena kalau kita asal mengeluarkan dan memasukkan ternak kita, itu juga akan berakibatkan ternak kita kena aratan. Jadi misalkan kita mau mengeluarkan, misalkan kita mau ke rumah temen, ke pasar, ya kita alangkah baiknya hati-hati. Karena kita pun tidak tahu tempat itu ada unggas yang kurang sehat ataupun yang sudah sakit parah. Nah, kalau kita tidak hati-hati kan membuat nular ke ternak kita yang di rumah. Hal yang harus kita perhatikan supaya ternak kita aman. Itu yang pertama, perhatikan tempat kita yang akan kita datangi. Misal kita mau ke pasar, di pasar itu kan pasti ada yang kurang sehat. Jadi sepulang dari pasar, alangkah baiknya kita cuci tangan sampai bersih dan ganti pakaian yang kita pakai. Karena virus ternak bisa menular dari mana saja. Unggas itu mudah nular, jika kena satu maka akan mudah nular ke yang lainnya. Bahkan bisa nular dari pakaian yang kita pakai. Nah, misalkan kita habis megang ayam yang kurang sehat, kemudian kita megang ayam kita di kandang, itu akan nular. Saya yakin itu akan nular. Karena unggas itu merupakan peliharaan yang rentan terkena virus ataupun penyakit. Yang kedua, memandikan gaco. Ketika kita bawa gaco kita keluar kandang, kemudian kita masukkan lagi ke kandang, alangkah baiknya kita memandikan sampai basah kuyup menggunakan sampo. Cara seperti ini supaya cepat steril dan terhindar dari aratan yang membuat ternak kita ludes. Jadi misalkan kita bawa gaco kita ke tempat kekalangan lah, itu alangkah baiknya ketika kita mau memasukkan lagi ke kandang kita, itu alangkah baiknya kita mandikan sampai basah kuyup. Kemudian setelah basah kuyup kita sampo lah. Setelah kita sampo, kemudian kita umbar. Setelah sudah mulai mengering, baru kita masukkan ke kandang box. Yang ketiga, pisahkan di kandang pengasingan untuk gaco yang baru datang. Nah, cara seperti ini yang sangat sepele. Misalkan kita baru beli gaco ataupun indukan, itu alangkah baiknya kita pisahkan terlebih dahulu. Kurang lebih selama 3 hari, itu maksimal 3 hari. Nah, ketika kita baru selesai membeli gaco ataupun indukan, itu yang pertama kita lakukan, yang pertama kita mandikan dulu sampai basah kuyup, kemudian kita sampo. Setelah sampo kita bilas-bilas, kemudian kita umbar. Setelah kita umbar, kita beri vaksin. Vaksin di sini cukup menggunakan vaksin ND. Setelah kita beri vaksin, kita taruh di kandang pengasingan. Kandang pengasingan itu apa? Kandang pengasingan yaitu kandang yang kita jauhkan, jaraknya ya cukup jauh lah, kurang lebih 10 meter. Kalau bisa ya lebih jauh lebih bagus. Kita taruh di kandang pengasingan terlebih dahulu.
jauhkan dari peliharaan kita lainnya. Itu kurang lebih selama 3 hari. Kurang lebih selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari baru kita masukkan ke kandang utama. Cara seperti ini kita bisa menyebutnya itu karantina. Kenapa kok kalau kita ngirim entah sapi, ayam, ataupun hewan ternak lainnya, itu biasanya di batas-batas kota itu ada karantina. Nah, di situ dimintai surat keterangan. Itu tujuannya supaya tidak mudah nular ke peliharaan yang akan kita tuju. Jadi kan kemarin yang sempat viral itu ya semacam penyakit kulit dan mulut. Kemarin yang sempat viral itu penyakit kulit dan mulut, PMK. Penyakit mulut dan kulit. Nah, itu kan ada semacam diperketat di perbatasan-batasan kota ataupun ketika kita memasuki pulau, itu dimintai surat keterangan karantina supaya tidak mudah nular ke tempat yang akan kita tuju. Sama seperti dalam dunia kita beternak. Misalkan kita baru mendatangkan gaco ataupun indukan, itu alangkah baiknya kita karantina atau kita taruh di kandang pengasingan. Ya maksimal 3 hari lah. Kalau sudah pasti sehat, baru kita masukkan ke kandang utama. Tujuannya biasanya kan kita kan tidak tahu suasana di kandang tempat kita beli. Di situ kan biasanya ada semacam unggas yang sakit, ayam yang sakit, kemudian kita beli satunya, kita kan tidak tahu, misalkan kemudian kita taruh di kandang kita, itu akan membuat ayam yang ada di kandang utama itu akan terkena aratan juga, karena unggas ini sangat rentan, paling mudah sakit dan terkena penyakit. Jadi alangkah baiknya kita karantina terlebih dahulu. Misalkan kita baru mendatangkan atau baru membeli ayam dari luar. Yang keempat, ketika ada tamu yang bermain ke kandang, itu langkah pertama, langkah supaya aman untuk ternak kita ke depannya. Itu alangkah baiknya kita suruh cuci tangan. Biasanya saya pernah itu datang ke farm besar, kurang lebih tahun 2018. Di area Kediri. Itu selain saya disuruh cuci tangan, saya disemprot sama disinfektan supaya benar-benar steril. Nah, saya di situ tidak merasa dikucilkan, tapi saya yakin kalau peternak tersebut memang menjaga kesehatan di kandangnya. Jadi alangkah baiknya misalkan kita ada tamu yang mau ke kandang kita, mau lihat-lihat isi kandang, alangkah baiknya suruh cuci tangan lah, minimal cuci tangan. Yang kelima, pisahkan jika ada yang kurang sehat. Misalkan kita ke kandang utama, kandang ternak kita, kemudian ada gaco yang jenggirnya membiru atau ngorok atau ya semacam kurang sehat lah. Itu langkah baiknya kita pisahkan, kita bawa kita pisahkan dengan ayam lainnya, ya kurang lebih 10 meter lah. Langkah pertama, misalkan ada gaco kita yang kurang sehat, itu kita jemur, kita biarkan diterik matahari sebentar aja. Kalau masih tetap, baru kita obati.
Jadi kita obati ya, misalkan kita kasih trimisin, kita kasih tetrakor, ya obat-obat ayam lah. Nah, perlu diketahui virus yang mudah nular ataupun penyakit yang mudah nular untuk unggas kita. Itu yang pertama, senot, flu, sakit kuning, ngorok, dan korep. Nah, kelima jenis penyakit ini sangat mudah menular ke hewan ternak lainnya. Jadi alangkah baiknya ketika salah satu dari virus ini atau penyakit ini kena ke gacau kita ataupun ke indukan kita, itu alangkah baiknya langsung kita pisahkan dari kandang utama. Cara seperti ini itu mencegah supaya tidak menular atau merembet ke yang lainnya. Semoga bermanfaat ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.